hamdan lillah wa sholliyan ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kulli ni'amin, setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa mari memperbanyak sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Amin. Para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita akan membacakan muqaddimah dari kitab Ta'alim Muta'alim. Bagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa kitab Ta'alim Muta'alim ini dikarang oleh seorang ulama di kalangan mazhab Hanafi. Beliau bernama Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji. Namun tidak banyak tentang autobiografi beliau, ya. Jadi beliau ini termasuk ulama yang mungkin secara tulisan tidak terlalu banyak dikenal secara biografi beliau, tapi karangan-karangan beliau lah itu luar biasa banyak, ya. Kitab-kitab yang beliau karang itu luar biasa banyak dan bermanfaat. Tentu juga ini Ta'alim Muta'alim ini hampir semua pesantren, ya, pesantren di Indonesia itu mempelajari kitab Ta'alim Muta'alim. Insyaallah banyak barokah. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muqaddimatul muallif. Muqaddimah penulis. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu hanya milik Allah, alladzi yang faddala bani Adam bil ilmi, yang telah melebihkan anak Adam atas ilmu, wal amali, dan amal, ala jamil alimina, atas semua alam semesta. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala Muhammadin Sayyidil Arabi, itu terlimpahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi, pemimpinnya bangsa Arab, wal ajami, dan orang-orang ajam, ya, orang-orang di luar Arab, wa ala alihi, dan sholawat atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, nabi'i ulumil wal hikami. Di paragraf ini Syekh Az-Zarnuji memulai kitabnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukurnya. Jadi kalau kita melihat hampir semua kitab para ulama itu pasti diawali dengan pujian kepada Allah. Tentu ini menjadi bentuk syukur, ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ya. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada anak Bani Adam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji adalah faddala bani Adam bil ilmi, yaitu melebihkan anak Adam atas ilmu. Ini jadi mulai dulu kalau kita merunut pada surat Al-Baqarah ayat 30 itu tentang kejadian bagaimana awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan kisah perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah terhadap malaikat untuk
sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, ya, sujud maksudnya penghormatan kepada Nabi Adam, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam mempunyai kelebihan, ya, kelebihan termasuk ini anak cucu-cucu beliau, termasuk kita, ya, yaitu dilebihkan oleh Allah dengan bil ilmi, dengan ilmu. Wa ba'du, ya, setelah itu falamma ra'aitu, sungguh saya melihat, ya, katsiran min talabil ilmi fi zamanina, kebanyakan dari penuntut ilmu di zaman saya. Jadi ini latar belakang dari Syekh Az-Zarnuji, kenapa beliau itu menulis, ya, menulis kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi diawali dari fenomena, fakta di zaman beliau tentang atau para tolab ilmu, tolabul ilmi, yang dimana mereka itu yajiduna, mereka itu berusaha, ya, belajar, wa ilal ilmi, untuk menuntut ilmu, ya. Wala yasiluna, tapi tidak sampai. Ini yang perlu digarisbawahi. Di zaman beliau banyak penuntut ilmu, wala yasiluna, la yasiluna, mereka tidak sampai kepada apa? Wa min nafa'ihi, wa min manafi'ihi, dari memperoleh kemanfaatan ilmunya. Nah, ini wa samratihi, dan kelezatan ilmu. Nah, ini yang terjadi di zamannya beliau. Jadi banyak thalabul ilmi tapi tidak sampai memperoleh kenikmatan ilmu, tidak sampai memperoleh manfaatnya ilmu. Kenikmatan dan manfaat ilmu apa yang dimaksud? Itu wahya al-amalu bihi wa nashrih. Yang dimaksud manfaat dan kelezatan ilmu di sini menurut beliau adalah bisa mengamalkan dan menyebarkannya. Nah, ini jadi salah satu tanda ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjadikan thalabul ilm, para pencari ilmu itu bersegera untuk mengamalkan apa yang sudah didapat. Setelah sudah diamalkan, mereka berusaha untuk wanashrih, menyebarkan, mengajarkan kepada siapapun. Berarti inilah tolak ukur, kata beliau. Tolak ukur salah satu yang kesuksesan atau ilmu yang barokah itu adalah apa? Ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Nah, namun faktanya di zaman beliau itu nggak banyak, ya, bahkan banyak sekali, ya, nggak sedikit, ya, banyak sekali di antara thalabul ilmi itu mereka sibuk mencari ilmu tapi tidak memperoleh manfaat dan buahnya ilmu. Berupa apa? Berupa mengamalkan dan menyebarkannya. Karena apa? Kama annahum akhtau tara'iqahu. Karena mereka itu akhtau, salah tara'iqahu, salah jalan. Nah, salah jalan dalam menuntut ilmu. Wa tarku syara'iqahu, dan mereka juga meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Ini dua hal yang perlu digarisbawahi. Kenapa mereka gagal memperoleh manfaatnya ilmu? Pertama, karena kata beliau ahtau tara'iqahu wa tarku syara'iqahu. Salah dalam menempuh ilmu, metodenya, dan juga meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Karena menurut beliau wa kullu man akhta tariqi dhalla, barang siapa yang salah jalan maka pasti dhalla, pasti akan tersesat. Nah, kalau ada pelajar thalabul ilm salah jalan, salah niat, meninggalkan syarat-syarat niat, maka dia pasti akan tersesat, ya, dia pasti akan tersesat oleh ilmunya sendiri. Banyak ilmu tapi tidak pandai beramal. Wala yanalu, dan tidak akan sampai al-maqsudah, kepada maksudnya. Maksudnya apa ilmu? Yaitu tadi wal amalu bi wa nashrih. Ini tujuan dari thalabul ilm, mengamalkan dan menyebarkannya. Tapi karena salah jalan, karena beliau wala yanalu al-maqsudah, maka mereka tidak akan mendapatkan itu, yang mendapatkannya dimaksud. Qalla au jalla, walaupun sangat sedikit atau banyak. Sedikit aja nggak dapat, apalagi banyak, kan seperti itu, ya. Maka dari sinilah
yang mendorong Syekh Az-Zarnuji membuat aradtu, maka saya berkeinginan wa ahabbtu an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, kepada thalabul ilmi, terkait apa? Thariqat ta'allumi, yaitu jalan-jalan atau metode menuntut ilmu atau cara menuntut ilmu, ala ma ra'aitu fi kutubi, sebagaimana yang saya lihat di kitab-kitab, wasami'tu, dan apa yang sudah saya dengar, min asatidhi min asatidhi ulil ilmi wal hikami, sebagaimana yang saya dapat atau yang saya dengar dari guru-guruku yang ahli ilmi dan ahli hikmah. Nah, ini jadi kitab beliau ini tidak serta-merta hasil karangan beliau ya, tapi beliau juga menukil dari beberapa kitab dan juga mendapatkan penjelasan-penjelasan dari guru-guru beliau sendiri. Jadi bukan apa istilahnya tanpa ada ini campur tangan guru beliau. Ya, ini ya. Jadi raja'tu li minal raghibina fi, saya memohon doa kepadaku, minal raghibina fi, dari orang-orang yang pencinta ilmu, ya, al mukhlisina bil fauzi, orang yang senantiasa ikhlas ya, wal khalasa fi yaumiddin, ya, dan supaya ikhlas di jalan agama. Wa ba'du istakhartu Allahu fi, ya, setelah saya ikhtiar istikharah, maka wasamaituhu, maka saya menamai kitab ini Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allumi, ya, jadi setelah beliau istikharah ya, lewat kajian ilmiah, lewat mutola'ah yang beliau dapat dari guru-guru beliau, lantas beliau istikharah kepada Allah, lalu dapatlah diberikan nama Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allumi. Ini yang melatar belakangi beliau menulis kitab Ta'limul Muta'alim, berawal dari kekhawatiran beliau tentang banyaknya thalabul ilmi, ya, mereka berusaha mencari ilmu tapi tidak sampai kepada memperoleh manfaatnya ilmu, yaitu apa? Wal amalu wa nasyruh, yaitu mengamalkan dan menyebarkan. Allah ini muqaddimah yang bisa kita bahas hari ini, itu yang menceritakan awal mula Syekh Az-Zarnuji menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Kurang lebihnya Al-Fakir ucapkan afwan ya, atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Kita tutup istighfar 3 kali dan doa kafatul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.